Di sebuah peternakan yang tenang, hiduplah Gomo, seekor kambing yang bercita-cita tinggi. Gomo memutuskan untuk menulis novel misteri. Kisah pertama, hilangnya rumput kesayangannya. Siapakah pencurinya? Apakah si sapi yang serakah atau ayam-ayam yang mencurigakan? Gomo bertanya. Gomo memeriksa TKP. Tidak ada jejak kaki, tidak ada saksi mata, hanya rumput yang hilang. Kemudian dia menemukan petunjuk sehelai rumput menempel di bibirnya. Ternyata aku sendiri pelakunya. Aku terlalu lapar untuk menyadarinya. Gomo menyelesaikan novelnya. Misteri terpecahkan dengan plot twist yang tak terduga. Pesan moral. Kejujuran, bahkan pada diri sendiri, kadang bisa jadi plot twist yang paling mengejutkan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah pantai yang cerah, hiduplah Kiki, si kepiting kecil yang cerdas. Dengan gembira, narator berkata, Kiki terkenal di kalangan hewan laut karena kemampuannya memperbaiki barang-barang rusak. Suatu hari, seekor penyu datang padanya dengan jam pasir yang rusak. Kiki, jam pasirku macet. Bisakah kau memperbaikinya? Penyu memohon. Kiki menerima jam pasir itu dengan senang hati. Tentu saja penyu, aku akan melakukan yang terbaik. Kiki berkata dengan bersemangat. Dengan alat-alat kecilnya, Kiki mulai bekerja. Dia memutar, mengutak-atik, dan mencoba berbagai cara. Akhirnya Kiki berhasil. Tapi ada yang aneh. Pasirnya mengalir, terbalik, katanya dengan suara terkejut. Loh, kok bisa begini? Tanya penyu dengan nada bingung. Ups, sepertinya ada yang salah. Tapi setidaknya sekarang jamnya jalan, jawab Kiki dengan ceria. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, penyu, kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Selamat datang di acara bincang-bincang hutan paling bergengsi. Momo si merak yang cantik jelita berkata dengan semangat. Saya siap mewawancarai bintang-bintang hutan. Tamu pertama kita malam ini adalah Bapak Beruang yang terhormat. Selamat datang Bapak. Momo berkata dengan penuh antusiasme. Bapak Beruang memasuki panggung dengan langkah besar dan ramah. Terima kasih Momo, senang bisa berada di sini. Bapak Beruang menjawab dengan ramah. Bapak, bagaimana rasanya menjadi beruang paling kuat di hutan ini? Momo bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar, Momo. Saya selalu berusaha melindungi yang lemah, jawab Bapak Beruang dengan bijaksana. Luar biasa. Selanjutnya kita sambut Ibu Kura-Kura yang bijaksana, seru Momo dengan ceria. Ibu Kura-Kura perlahan tapi pasti naik ke atas panggung. Terima kasih, Momo. Senang bertemu denganmu, kata Ibu Yu. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di jantung hutan yang rimbun, hiduplah Riko, rusa yang ceria dan penuh semangat. Riko punya ide cemerlang, menjadi pemandu wisata selfie bagi hewan-hewan lain. Selamat datang di tur selfie hutan. Saya Riko, pemandu wisata Anda. Riko said warmly. Riko said with a wide smile. Pertama, mereka mengunjungi air terjun tersembunyi. Kemudian mereka mendaki ke puncak bukit untuk melihat pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Wah, tempat ini sangat indah. Terima kasih, Riko, kata Tupai dengan kagum. Selfie dengan tandukmu benar-benar ide yang bagus, Riko, kata kelinci dengan senang. Setiap foto menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Pengalaman unik bikin kenangan tak terlupakan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah terumbu karang yang ramai, hiduplah Nemo, seekor ikan badut yang bercita-cita menjadi pelawak. Baiklah Nemo, ini saatnya. Jangan gugup, Nemo said to himself. Nemo memulai lawakannya. Awalnya canggung, tapi kemudian dia mulai mendapatkan ritmenya. Kenapa ikan tidak suka tenis? Karena takut kena net. Nemo bertanya sambil bercanda. Ikan satu tertawa dan berkata, lumayan. Ikan dua menimpali. Ada-ada saja kau Nemo. Tawa mulai bergema di seluruh terumbu karang. Bahkan seekor hiu yang lewat pun berhenti untuk mendengarkan. Aku sampai lupa lapar, hiu said laughing loudly. Nemo berhasil membuat semua ikan tertawa, bahkan hiu yang menakutkan itu. Dia membuktikan bahwa humor bisa mencairkan ketegangan. Humor bisa mencairkan ketegangan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah Miko, seekor kucing yang penuh rasa ingin tahu. Miau, ayo ikut aku dalam tur atap malam, Miko said excitedly. Miko mengajak penonton untuk mengikuti petualangannya. Lihatlah bintang-bintang itu, indah, bukan? Miko berkata dengan penuh kekaguman. Miko berhenti sejenak untuk mengagumi langit malam. Hei dengar,
Mereka akan membuang sisa pizza di gang belakang. Tikus satu berkata dengan penuh semangat. Benarkah? Ayo cepat. Tikus dua menjawab dengan girang. Miko mendengar percakapan rahasia para tikus. Setiap sudut kota memiliki cerita tersendiri, kata Miko dengan bijak. Miko merenungkan pengalamannya. Pesan moral, dunia terlihat berbeda dari sudut yang baru. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seekor ayam bernama Cika. Cika punya mimpi besar, menjadi tukang pos sepeda ontel. Masalahnya, sepeda ontel itu terlalu besar untuknya. Tapi Cika tidak menyerah, dia berlatih setiap hari. Akhirnya, Cika bisa mengendalikan sepeda ontelnya. Dia mulai mengirim surat keliling kampung. Surat kadang jatuh dari keranjang, tapi Cika selalu kembali untuk mengambilnya. The narrator said reassuringly. Semua surat akhirnya sampai ke tujuan. Cika membuktikan bahwa usaha keras lebih penting dari kecepatan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Tahukah kamu, ada hewan yang lebih tua dari pohon? Hiu sudah ada sejak 400 juta tahun lalu, sedangkan pohon baru muncul 350 juta tahun lalu. Artinya hiu sudah berenang jauh sebelum pohon pertama tumbuh. Sekarang kamu tahu kan? Follow untuk fakta unik lainnya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Si katak belajar mengucap terima kasih. Katak suka dibantu tapi lupa bilang terima kasih. Setelah diajar teman, dua kata itu ajaib. Pesan moral, ucap kecil mau kejadian besar. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Burung pipit yang takut gelap. Pipit takut tidur malam. Tapi setelah teman pasang lampu kecil, ia berani. Pesan moral, kadang ketakutan bisa diatasi dengan bantuan kecil. Cahaya ini membuatku merasa nyaman, Pipit said gratefully. Aku bisa tidur lelap sekarang, Pipit added, feeling relieved. Pagi yang indah, aku merasa segar bugar. Pipit exclaimed excitedly. Aku senang bisa membantu. Kamu kuat, Pipit, her friend said supportively. Terima kasih. Dengan teman seperti kamu, aku tak perlu takut lagi, Pipit replied, appreciating her friend's support. Dengan bantuan kecil dari temannya, Pipit kini berani menghadapi dunia. Pesan moral, terkadang dukungan dari teman bisa menerangi jalan kita. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Semut kecil belajar bersyukur. Semut kecil iri sama gajah besar. Tapi saat hujan besar, semut bisa sembunyi, gajah kehujanan. Pesan moral, setiap kelebihan ada kekurangannya, bersyukurlah. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Tahukah kamu jika ada hewan yang bisa hidup selamanya? Ubur-ubur abadi bisa mengubah selnya kembali ke bentuk muda. Kayak punya tombol reset kehidupan. Mau tahu fakta aneh lain? Follow sekarang, the narrator said, invitingly. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Kelinci yang malu telinganya panjang. Kelinci kecil minder. Tapi saat lomba lari, telinganya menangkap angin, jadi juara. Pesan moral, keunikanmu adalah kelebihanmu. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Manusia dan pisang ternyata mirip, sang narator berkata, dengan nada penasaran. Kita berbagi sekitar 60% DNA dengan pisang. Jadi jangan kaget kalau kamu merasa sepisang berjalan. Fakta ini bikin kaget, follow biar nggak ketinggalan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Kura-kura tak mau belajar, kura-kura pikir belajar itu membosankan. Tapi saat tersesat, hanya yang rajin belajar bisa menemukan jalan. Pesan moral, belajar menyelamatkan kita. Kenapa aku tidak bisa menemukan jalan pulang? Seandainya saja aku mempelajari peta lebih baik. Kura-kura bertanya-tanya dengan bingung. Saat malam mulai datang, kura-kura semakin cemas. Namun dia ingat ada teman yang bisa membantunya. Hei kura-kura, kenapa kamu terlihat kebingungan? Kupu-kupu bertanya dengan ramah. Aku tersesat, kura-kura menjawab dengan menyesal. Aku tidak tahu arah pulang karena aku tidak terlalu memperhatikan selama pelajaran peta. Kupu-kupu menenangkan kura-kura dengan berkata, jangan khawatir, aku bisa membantumu. Kita akan belajar bersama sambil kita mencari jalan pulang. Dengan bantuan kupu-kupu, kura-kura belajar dan perlahan menemukan jalannya kembali. Sekarang aku mengerti betapa pentingnya belajar dan tidak. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu,
klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Madu abadi, ada makanan yang tidak pernah basi, kata sang narator dengan penuh semangat. Fakta, madu bisa bertahan ribuan tahun. Bahkan madu 3.000 tahun masih bisa dimakan. Kalau begitu, madu lebih awet daripada hubungan mantan. Follow untuk fakta makanan lainnya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah pulau tropis yang indah, hiduplah Fifi, seekor burung flamingo yang memiliki kaki sangat panjang. Fifi sering melihat orang-orang berjuang untuk mengambil foto dari sudut yang bagus. Suatu hari dia punya ide. Dengan kaki panjangnya, Fifi menawarkan diri untuk menjadi fotografer pernikahan. Permisi, apa kalian butuh fotografer? Saya bisa mengambil gambar dari angle yang lebih tinggi. Fifi menawarkan dengan ramah. Ide bagus, silakan. Pengantin wanita menyambut dengan bahagia. Dengan hati-hati, Fifi mengambil foto-foto yang menakjubkan dengan sudut pandang yang unik. Wah, foto-fotonya luar biasa. Terima kasih, Fifi, kata pengantin pria dengan rasa syukur. Sama-sama, senang bisa membantu, jawab Fifi dengan bahagia. Fifi si flamingo membuktikan bahwa kelebihan unik yang kita miliki bisa sangat berguna bagi orang lain. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Sidik jari koala. This animal has fingerprints similar to humans. Koala punya sidik jari yang hampir sama persis dengan manusia. With such a resemblance, it could confuse forensic police. Sekarang kamu tahu, follow untuk fakta unik lainnya. Kura-kura tertua Mamparpur 22. Hewan ini sudah hidup lebih dari 150 tahun. The narrator said excitedly. Seekor kura-kura bernama Jonathan lahir tahun 1832 dan masih hidup sampai sekarang. Dia lebih tua dari Menara Eiffel. Fakta umur panjang lainnya, follow sekarang. Anjing laut jadi pemain basket air. Selo si anjing laut memantulkan bola di air dan menembak kering karang. Sang narator berkata dengan penuh semangat. Kerang menjadi penonton setia, si narator mengamati. Pesan moralnya adalah olahraga bisa dimainkan di mana saja, jelas sang narator. Di antara permainan bola basket, Selo beristirahat sambil menatap terumbu karang. Seekor ikan memuji, Selo, lompatanmu lebih tinggi dari gelombang. Dengan senja yang mulai turun, Selo melompat lebih setika menggapai cahaya matahari. Lebih senembem mimpi bisa diwujudkan, bahkan di kedalaman laut. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Otak lampu F4A1F9E00. Tahukah kamu otakmu bisa jadi listrik? Otak manusia menghasilkan listrik cukup untuk menyalakan bola lampu kecil. Jadi kalau listrik mati, tinggal mikir keras. Follow untuk fakta sains unik lainnya. Otak hard disk super. Tahukah kamu otakmu seperti hard disk raksasa? Otak manusia bisa menyimpan informasi setara 2,5 juta GB. Jadi kalau kamu lupa nama mantan, itu bukan masalah memori, tapi prioritas. Ikuti untuk fakta unik lainnya. Kambing gunung jadi penari breakdance. Lihatlah gigi si kambing gunung yang sedang jungkir balik di tebing sambil memutar kepalanya dengan lincah. Tarian breakdance yang memukau. Bahkan burung-burung pun terdiam kagum menyaksikan bakat luar biasa Gigi. Pesan moral, bakat luar biasa bisa muncul di tempat tak terduga. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.